Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Nah, saya Joshua selaku host pada hari ini tidak sendirian karena saya ditemani oleh host pendamping juga. Siapa namanya? Boleh perkenalkan? Saya Nugroho. Iya, lalu tidak hanya kami berdua, ada juga dua narasumber kita yaitu Romo Oris Liko OCD dan Oma. Baik, jadi kita rame-rame nih ya hari ini ya di tanggal 5 Mei 2023. Baik, jadi hari ini kita ingin mengangkat tema karena masih berkaitan dengan bulan Maria ya. Jadi tema khususnya hari ini menarik sekali saya kira, yaitu Bunda Maria dalam penderitaan. Wah, ini tentu menarik ini ya untuk kita ulas lebih lanjut. Mungkin silakan Mas Nugroho bisa dimulai terlebih dahulu. Mungkin saya sebutkan dulu untuk hari Jumat ini untuk peringatan Orang Kudus itu yaitu untuk memperingati 1 Santo Hilarius dari Arles dan 2 Santa Judith dari Prusia. Baik, jadi ada 2 orang kudus yang kita peringati pada hari ini ya. Dan selanjutnya mungkin langsung saja Romo Oris bisa memberikan penjelasan kepada kami bagaimana sih makna dari Bunda Maria dalam penderitaan itu seperti apa, Romo? Oke, baik, terima kasih. Berat sekali Romo ya. Ya. Temanya Bunda Maria dalam penderitaan. Sebagai orang Kristiani, tentu saja kita ingat baik figur yang satu ini, yakni Bunda Maria. Beliau juga adalah Bunda Yesus dan Bunda kita semua. Dalam perjalanan panggilan kehidupannya itu, Bunda Maria sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang begitu hebat. Ya, sejak ia dipilih, dipanggil oleh Allah untuk menjadi Bunda Kristus, ia menjawab, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Artinya segala kehidupannya itu diserahkan pada kehendak Allah. Ya. Jadi penderitaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Bunda Maria. Dan di situ kita bisa melihat kekuatan, kesabaran, ketabahan dari Bunda Maria itu sendiri untuk menghadapi penderitaan di dalam ziarah hidupnya sebagai Bunda Tuhan, Bunda kita semua itu. Ya. Baik, menarik sekali. Nah, Romo, ini kebetulan di tengah-tengah kita ini ada patung Maria Pieta. Tadi Romo sudah menjelaskan bagaimana sejak awal hidupnya Bunda Maria itu tidak terlepas dari penderitaan, bahkan sampai akhir ketika Yesus wafat juga Bunda Maria merangkul gitu ya Yesus yang wafat. Mungkin bisa diceritakan sedikit Romo, makna dari patung ini apa sih sebenarnya Romo? Oke, makna dari ini adalah patung Pieta. Patung di mana Bunda Maria merangkul putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bisa memaknai patung ini secara rohani bahwa penderitaan putranya itu menjadi bagian dari penderitaan Bunda Maria. Jadi kalau kita ingat ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, di situ kan ada Simeon itu. Lalu Simeon katakan kepada Bunda Maria bahwa sebilah pedang akan menembusi jiwamu. Sejak saat itu Bunda Maria sungguh-sungguh mau mengambil bagian di dalam kehidupan putranya. Sampai di kaki salib, Bunda Maria juga berdiri di samping salib Tuhan. Ya. Jadi itu penderitaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Bunda Maria sendiri. Ya. Baik. Ya. Bagaimana Bunda Maria itu memang dalam hidupnya selalu dipenuhi dengan penderitaan, tetapi Bunda Maria tidak menyerah begitu ya tentu saja. Nah, mungkin selanjutnya silakan Mas Nugroho mau bertanya apa ini? Yang mau saya tanyakan sebenarnya ya enggak terlalu panjang Romo mengenai tadi yang dimaksud penderitaan itu Romo. Bagi kita umat Katolik
menyikapinya seperti apa gitu. Oke. Ya, bagi kita pengikut Kristus ya, dan juga disebut sebagai anak-anak Bunda Maria, kita bisa belajar banyak dari figur Bunda Maria. Jadi keteladanan Bunda Maria di dalam menghadapi situasi kehidupan, terutama penderitaan bersama putranya. Nah, jadi kalau kita semua mengalami penderitaan, lalu kita satukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus yang tersalib, di situ sebenarnya kita memperoleh kekuatan tersendiri untuk menghadapi penderitaan itu. Ya, kalau kita memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat bahwa penderitaan saya ini saya satukan dengan penderitaan Tuhan, maka di situ kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi penderitaan yang kita alami. Ya, seperti Bunda Maria menghadapi penderitaan putranya, di situ ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai rohani, ada kesabaran, ada ketabahan untuk menghadapi peristiwa yang tidak mengenakan. Ya, sebagai seorang ibu, ya, ketika menyaksikan putranya menderita, disalib, bahkan wafat, tentu saja sangat menderita, ya toh. Sebagai ibu soalnya melihat langsung, melihat langsung putranya menderita. Tetapi Bunda Maria sudah sejak dari awal, Bunda Maria katakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya Bunda Maria itu selalu mengedepankan kehendak Allah daripada kehendaknya sendiri. Demikian juga dengan kita. Kalau kita selalu mengedepankan kehendak Allah di dalam ziarah hidup kita, maka kita akan dimampukan oleh Allah sendiri untuk menghadapi peristiwa kehidupan kita setiap hari. Maaf Oma, mungkin dari Oma sendiri setelah perbincangan dengan Romo tadi, mungkin ada pengalaman begitu Romo? Iya. Mengenai penderitaan seperti ini. Penderitaan itu sebagai manusia, penderitaan itu pasti banyak. Tidak ada hanya gembira saja atau bagaimana, tapi kita harus menderita juga. Jadi ya balance antara penderitaan dan mungkin sukacita. Nah, dalam hal ini pengalaman saya, maaf ya, saya orang tua saya orang Buddha, jadi saya kurang mengerti apa saya dipermandikan mulai kecil karena saya di sekolah Katolik. Jadi saya tidak mengerti apa sebenarnya ya, kenapa kok kita ini ke Bunda Maria. Suatu kali karena saya menikah dengan orang Buddha juga, nah itu waktu itu saya maaf ya keguguran. Nah, dalam keguguran itu saya sempat pingsan begitu. Pingsan terus saya lihat Bunda Maria itu dengan tangannya itu, mari, ini aku ini ibumu. Saya pikir-pikir, waduh, bagaimana setelah saya sadar itu, saya pikir, wah, berarti saya setelah ini saya harus benar-benar fokus ke Bunda Maria. Nah, setelah itu ya memang tidak semuanya harus sekarang tidak. Saya berdoa dan berdoa. Akhirnya saya diberi anak setelah 5 tahun. Saya menikah. Pertama saya keguguran dan saya melihat Bunda Maria karena saya mungkin putus asa dan sebagainya. Ini aku, mari sinilah kamu. Itulah yang saya sampai sekarang itu. Bagaimana ya? Saya kalau ada penderitaan, saya pasti larinya ke Bunda Maria. Nah, itulah pengalaman saya dalam hidup saya ini. Itulah Baik, berkesan sekali ya Mas ya. Jadi luar biasa. Sebagai seorang ibu begitu ya, tadi Romo sudah mengatakan Bunda Maria sebagai seorang ibu melihat putranya menderita. Nah, kita juga ada contohnya contoh nyatanya dari narasumber kita, Oma Sisilia yang sudah menceritakan, dan Bunda Maria merangkul juga. Seperti ya Bunda Maria merangkul Yesus, Bunda Maria juga merangkul Ibu Sisil, Oma Sisil untuk bangkit begitu dari penderitaannya, luar biasa sekali. Mungkin Oma ada yang mau ditanyakan kepada Romo, mumpung ada Romo hadir di tempat ini, Oma silakan. Kalau untuk penderitaan banyak sebenarnya, cuman ya sudah karena mungkin waktu juga kurang begitu. Saya akan share lain kali banyak pengalaman-pengalaman saya dengan Bunda Maria.
juga dengan putranya Yesus Romo. Jadi saya pikir untuk kedepannya saya akan sharing di mana saya banyak sekali saya mengalami hal-hal yang katakan itu mukjizat dari Bunda Maria atau mukjizat dari Yesus sendiri yang itu saya alami sendiri. Baik teman-teman, terima kasih. Baik Oma, terima kasih. Ya. Jadi saya yakin tidak hanya Oma Sisilia tetapi pemirsa Oke hari ini juga pasti punya banyak pengalaman sekali ketika menghadapi penderitaan begitu ya. Kita lari kepada Bunda Maria untuk berdoa supaya Tuhan membantu kita. Jadi saya kira ya pengalaman Oma ini bisa meneguhkan kita ya Mas ya. Siap. Dan ini bisa sangat meneguhkan sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, Romo, Oma, Mas Nugroho dan para pemirsa Oke hari ini, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita, saya mohon Romo untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami seorang ibu, Bunda Maria, Bunda kami, Bunda segala yang hidup. Kami boleh belajar dan meneladani cara hidupnya, bagaimana ia dengan penuh setia, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala penderitaan, terutama di dalam ziarah kehidupan bersama dengan putranya Tuhan kami Yesus Kristus sampai di kaki salib. Semoga semangat Bunda Maria yang dengan tekun dan setia menghadapi segala penderitaan dan selalu menyerahkannya pada kehendak-Mu menjadi contoh bagi kami semua, agar kami mampu untuk menghadapi segala penderitaan, segala kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga channel kita Sosietas Santa Clara supaya tidak ketinggalan konten-konten yang menarik lainnya. Baik, dengan demikian terima kasih sekali lagi Romo, Oma Sisilia, dan host kita Mas Nugroho dan saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Dadah. Orang Kudus.